Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aditya Maulana Bakti, dan pada video ini, saya ingin berbicara tentang pentingnya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita semua tahu, betapa pentingnya bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dalam pergaulan, pekerjaan, maupun dalam bermedia sosial. Namun, apakah kita semua sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari kita? Mungkin, terkadang kita sering membuat kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia sehari-hari. Baik itu dalam penulisan, maupun pengucapan. Dan dari kesalahan tersebut, dapat memengaruhi citra diri kita, dan bahkan dapat memengaruhi orang lain. Sebagai contoh, mungkin kita pernah mengalami kesulitan dalam membedakan penggunaan kata ganti orang pertama dan kedua. Kita juga mungkin pernah menggunakan kata-kata yang tidak baku atau bahkan tidak pantas dalam percakapan sehari-hari. Kesalahan-kesalahan seperti itu dapat memberikan kesan bahwa kita kurang terampil dalam berbahasa Indonesia dan bahkan dapat merugikan karir atau hubungan sosial kita. Namun, kita tidak perlu khawatir. Kita bisa menjadi lebih baik dalam berbahasa Indonesia dengan belajar tata bahasa dan mempelajari kata-kata yang baku. Berikut adalah 3 tips praktis yang dapat kita lakukan untuk membantu supaya kita dapat berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tips yang pertama adalah gunakan tata bahasa yang benar, seperti mengikuti kaidah penggunaan tanda baca dan penulisan kata yang benar. Berikut adalah beberapa contoh tanda baca yang sering digunakan. Yang pertama ada tanda baca titik. Tanda baca ini digunakan untuk akhir sebuah kalimat atau paragraf. Yang kedua ada koma. Tanda baca ini digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Yang ketiga ada tanda tanya. Tanda baca ini digunakan dalam sebuah kalimat tanya. Contohnya, hari ini hari apa? Tanda tanya. Dan yang terakhir ada tanda seru. Tanda baca ini digunakan untuk ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Tips yang selanjutnya adalah hindari penggunaan kata-kata tidak baku atau tidak pantas, seperti kata-kata kasar. Berikut adalah beberapa contoh kata-kata tidak baku yang mungkin kita masih sering salah dalam pengucapan maupun penulisannya. Yang pertama ada himbau, seharusnya yang benar adalah imbau. Yang kedua, sekedar, seharusnya yang benar adalah sekadar. Yang terakhir, nasihat, seharusnya yang benar adalah nasihat. Dan masih banyak kata tidak baku lainnya yang mungkin masih sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu dalam video ini. Tips yang terakhir adalah jangan ragu untuk meminta bantuan atau masukan dari orang yang lebih terampil dalam berbahasa Indonesia. Sebagai mahasiswa, kamu dapat meminta bantuan kepada kakak tingkatmu. Kemudian kamu juga bisa meminta bantuan teman sebaya, ataupun dengan melihat konten kreator. Sebagai bangsa Indonesia, sudah sepatutnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti salah satu isi dari Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan." Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, mari kita mulai berbicara dan menulis dengan bahasa Indonesia yang benar. Kita semua bisa menjadi lebih baik dalam berbahasa Indonesia. Jangan lupa untuk terus mempelajari dan meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia kita. Dan kita akan berhasil. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada teman-teman kita yang juga ingin memperbaiki kemampuan bahasa Indonesia mereka. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.